Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi detik ini ya, siang ini saya akan membahas sesuatu yang sebenarnya dari dulu pun kita sebenarnya sudah tahulah pelajaran pertama dari doa Allah itu bahwa semua kejadian itu kan atas izin Allah. Nah sekarang siapa yang mau bantu baca ayat ya? Ada Buriana ya, Buriana aja deh. Atau pokoknya yang sepi ya, yang di rumahnya nggak berisik ya. Gini, coba saya mau nanya nih. Sebenarnya menurut ibu-ibu ya, Allah mengizinkan suatu kejadian itu kan pasti ingin menguji hambanya. Jadi itu rumusnya ya. Setiap kejadian yang Allah izinkan, itu pasti Allah ingin menguji hambanya. Makanya kadang-kadang Allah mengizinkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya misalnya Allah ingin kita sabar lah. Kan intinya adalah ketika Allah mengizinkan suatu kejadian tidak enak itu, kan sebenarnya Allah tuh ingin menguji sikap kita terhadap izin Allah itu kan. Coba dibantu surat 3 ayat 166. Silakan. Surat 3 ayat 166. Surat Al-Imran. Ada siapa yang mau baca ayat nih? Udah siapa aja? Ayo. Tolong dibuka surat 3 ayat 166. Yaudah nih. Coba Mas Lutfi buka surat 3 ayat 166, Mas. Surat 3 ayat 166. Ya, coba dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Baik, jadi kan sebenarnya ketika kejadian itu Allah izinkan, pastikan Allah tuh mempunyai maksud. Mempunyai maksud salah satunya adalah menguji semua manusia. Contohnya misalnya Allah ingin memberikan ujian kesabaran, berarti Allah memberikan suatu kejadian yang tidak enak. Kan begitu ya? Makanya di pelajaran dasar di sabar itu kan, kita jangan melihat kejadiannya, tapi melihat izin Allah. Kan secara teknisnya kan seperti itu. Nah sekarang saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Sebenarnya itu kita tuh senang nggak sih menghormati izin Allah? Halo? Harusnya senang, Ustadz. Nah, itu logika yang gampang. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah mengerti bahwa Allah mengizinkan kejadian itu hanya ingin menguji. Menguji siapa? Ya menguji orang yang menghormati Allah dan yang tidak menghormati Allah. Kan begitu harusnya. Jadi logikanya manusia ketika Allah memberikan ujian dengan mengizinkan suatu kejadian, kan harusnya kita tuh senang karena Allah percaya kepada kita bahwa kita tuh salah satu orang yang beriman. Dan Allah yakin bahwa Bapak Ibu tuh bisa menghormati apa yang Allah izinkan. Berarti dari logika itu saja harusnya manusia itu harusnya senang nggak menghormati izin Allah. Saya ulang lagi. Senang. Ya sudah kalau senang. Kenapa menjadi permasalahan kalau itu mau kejadian enak, mau tidak enak, mau sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kan harusnya senang-senang saja. Karena target kita adalah bukan pada kejadiannya. Target kita itu pas saat Allah mengizinkan, kita tuh senang atau tidak. Kalau senang ya sudah, kenapa menjadi suatu permasalahan? Gitu loh. Dan langkah yang kedua ketika kita menyenangi atau menghormati izin Allah, lalu sikap kita benar-benar senang menerima, kan pasti balasan dari Allah kan luar biasa. Kita 1 langkah, Allah 10 langkah. Kita berjalan, Allah berlari. Kan itu sudah menjadi rumus mutlak. Jadi harusnya kalau memang Bapak Ibu semakin dekat kepada Allah atau semakin paham tentang maksud Allah, atau semakin yakin kalau mengizinkan kejadian itu pasti yang terbaik dan lain-lain, ya sudah, secepatnya Bapak Ibu evaluasi perjalanan hidup dari dulu sampai sekarang. Apakah kita tuh selalu senang ketika ada kejadian atau tidak senang gitu.
Nah, tinggal dievaluasi selama ini. Masa tiap ada kejadian Allah izinkan Bapak Ibu emosi, tiap ada kejadian Bapak Ibu nggak terima. Nah, terus perkembangannya, peningkatannya di mana? Sedangkan dalam hadis Rasul jelas orang yang rugi itu yang tidak lebih baik dari hari kemarin. Sekarang kita dari dulu selalu sulit menghormati izin Allah, selalu sulit menghormati izin Allah. Minimal kalau semakin tua harusnya kan semakin senang, atau minimal bisa menerima lah gitu. Jadi harusnya semakin lama Bapak Ibu menjalani kehidupan dan semakin tahu bahwa setiap kejadian itu atas izin Allah, harusnya Bapak Ibu semakin senang menerima ketika kejadian itu Allah izinkan. Dan itu sebagai suatu, ya silakan ya Allah. Ini kesempatan saya untuk mengabdi dengan benar. Ini kesempatan saya untuk taat kepadamu. Maka saya senang menerima izin. Ya buktikan itu dalam ucapan, dalam tindakan gitu loh. Jadi harusnya kalau sudah begitu ya sudah selesai. Setiap permasalahan insya Allah tidak akan jadi masalah. Karena niat dari awal ingin menyenangkan Allah dengan menghormati izinnya. Gitu. Jelas ini Bapak dan Ibu? Jelas. Nah, kalau jelas ya sudah tinggal dipraktekkan. Mau kapan, targetnya sampai kapan kita sampai pada titik senang menghormati izin Allah. Kalau sudah senang ya otomatis hormat, otomatis menerima, otomatis taat gitu. Masa bertahun-tahun Allah izinkan kejadian masih terjebak kejadian, masih sulit menerima, ini kan aneh. Apa memang karena kita Bapak Ibu nggak belajar atau ilmunya juga baru tahu? Tapi saya pikir semua harusnya sudah tahu ilmunya ya. Jadi target kita sekarang dari yang bisa menerima atau dulu dari sulit menerima, sekarang bisa menerima sampai pada senang menghormati izin Allah dengan kesadaran penuh. Baik ya Allah. Karena ternyata Allah mengizinkan kejadian itu untuk menguji tingkat keimanan kita. Makanya pas Bapak Ibu praktek, ya jangan coba-coba masih berpikir. Jangan coba-coba tidak beriman saat Allah memberikan kejadian. Jadi salah satu amalan yang Allah sukai adalah ternyata Allah tuh senang kalau hamba-hambanya bisa menghormati izin Allah. Salah satu amalan yang Allah sukai. Karena disitulah Allah akan lihat kita tuh taat atau tidak. Kita tuh beriman atau tidak. Gitu. Kalau sholat, puasa, ngaji itu sih kan memang sudah kita lakukan. Tapi bagaimana nih ketika ada kejadian? Apakah kita tuh senang atau merasa terpaksa menerima izin Allah? Gitu. Dah, segitu aja. Baik, ada pertanyaan? Saya tanya Ustadz. Gini misalkan Ustadz. Misalkan sih ini sudah nyata. Jadi itu saya gini. Oke, ya Allah saya terima. Kemudian kan saya diem Ustadz. Saya diem. Jadi ini anak Ustadz. Anak. Jadi anak itu memang untuk akhir-akhir ini itu memang ujiannya itu adalah ketika minta sesuatu itu maksa, teriak-teriak, pokoknya harus diturutin gitu kan Ustadz. Kalau dulu itu kan memang waktu kecil itu sudah, maksudnya alhamdulillah memang sudah mungkin karena ini sudah agak besar ya, jadi egonya itu sudah lebih tinggi gitu ya. Jadi saya cuma bilang sabar nak gitu. Kemudian nangis, teriak-teriak, maksa-maksa, mukul-mukul, saya diem aja. Maksudnya sampai kapan sih, pokoknya saya diem gitu aja lah. Itu kemudian dia makin marah, saya jadi bingung ini saya ngapain ya akhirnya. Baik, bagus. Sekarang simpel aja kan, tadi judulnya dari sulit menerima bisa jadi menerima dan menjadi senang kan. Iya Ustaz. Iya makanya ya lucu sih Ustaz. Senang nggak Baramada? Ya senang. Iya senang sih, alhamdulillah. Maksudnya udah ya apa sih, nanti juga capek-capek sendiri. Cuman saya tuh cuman bilangnya gini, maksudnya saya bingungnya gini, apa perlakuan saya ini sudah benar nggak sih? Maksudnya udah deh saya diemin aja dulu, terserah mau nanti juga berhenti sendiri nangisnya gitu. Apa atau gimana gitu loh? Maksudnya yang saya lakukan itu benar atau enggak gitu. Yang jelas kan secara standar setelah senang kan kita berdoa ya kepada Allah supaya anak ini dibimbing, kan begitu aja kan? Oh iya. Oh, iya saat dong. itu juga langsung berdoa gitu ya Ustaz? Ya iya kan, pada saat itu kan kalau Mbak Ramada senang kan bersama Allah kan? Oh Masya Allah, iya ya Ustaz ya. Ini lupa ini bagian ini ya. Lupa, nah ya makanya ya. Iya. Lalu. Berarti langsung berdoa langsung ya Ustaz ya? Kan saat itu bersama Allah kan?
Oh gitu. Ya. Iya, sip ya, bagus ya. Jadi semakin lama, ya kita semakin sensitif, semakin tajam dengan hal-hal yang memang kita tuh benar-benar memang butuh itu. Kan Allah ngasih reward ketika kita memang senang menghormati itu. Kan Allah pasti memberikan suatu hadiah. Nggak mungkin enggak lah. Wong Allah tahu manusia itu pamrih dasarnya. Iya. Kalau nggak pamrih ngapain kasih surga neraka kan? Udah aja sama semua. Gitu ya, jelas ya Bapak dan Ibu ya. Jelas. Baik, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kajian dadakan siang ya ini dulu. Tadi saya pas lagi mikir aja gitu loh. Ah ya udahlah daripada saya lupa kan mending saya share sekarang. Gitu. Baik, kalau sudah jelas nanti seperti biasa rekamannya saya kirim. Jadi ini pendalaman saja, memahami lebih lanjut tentang masalah izin Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya target. Targetnya itu bukan masalah kejadian kapan selesai masalah, bukan, tapi mau kapan, tahun kapan kalau kita masih dikasih umur, kita tuh sampai bisa senang menghormati izin Allah. Dan harusnya yaitu kesadaran, benar-benar kesadaran. Memang kita sebenarnya tidak dipaksa pun harusnya memang senang menerima apapun yang Allah izinkan. Harusnya begitu. Gitu. Kalau memang ingin semakin menuju lebih baik lah. Baik, jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah kalau jelas. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.